الشكر علينا وسلم. يا أيها الذي قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sepuh bin sepuh, mobil khusus Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Haji Nasri beserta pengurus dan jajarannya, para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah, karena hidup kita ini tidak lepas dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat itu nikmat jasmani maupun nikmat rohani, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kelapangan hidup dan semuanya. Maka dalam setiap harinya kita ini tidak lepas dari pemberian nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Oleh karenanya tidak ada yang patut kita ucapkan dalam setiap saat dan keadaan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan halayak ramai, melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Bersyukur kita di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menambah lagi bekal-bekal kehidupan kita, baik bekal dunia maupun bekal akhirat. Yang mana kalau urusan dunia ini orang tidak usah diajak, ya, tidak usah disuruh. Kalau terasa perutnya lapar, haus, pasti dia akan mencari makan dan minum. Tapi urusan akhirat ini kadang perlu diingatkan. Urusan kampung akhirat ini perlu diingatkan. Kenapa? Karena begitu gemerlapnya dunia ini sehingga terkadang membuat manusia ini lupa akan tujuan hidupnya di dunia ini. Seakan dia ini di dunia akan hidup selamanya. Padahal dia nggak tahu entah berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi dia ini akan pindah alam. Bahkan kalau kita lihat dulu para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka itu tidak yakin ketika melangkah satu langkah kedua itu masih hidup, itu mereka tidak yakin. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu ajma'in betul-betul mereka itu memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Artinya tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan, tidak menunda-nunda dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa meniru daripada para sahabat radhiyallahu ajma'in, sehingga dalam hidup ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik, hidayah, inayah agar bisa senantiasa memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini juga kebetulan kita bertepatan dengan tanggal 17 Agustus ya Pak ya. 17 Agustus ini salah satu hari kemerdekaan kita ya Pak ya. Walaupun banyak selentingan-selentingan merdeka dari mana katanya kan begitu ya. Ya terlepas kita memang merdeka dari penjajah kan begitu. Walaupun sekarang, walaupun ya bagaimana keadaan saat ini mungkin kan seperti itu.
Tapi terlepas daripada itu, di situ ada mereka-mereka pejuang-pejuang yang telah berjuang untuk membebaskan negeri kita yang tercinta ini dari para penjajah. Maka sebagai seorang yang beriman, di dalam Al-Quran pun kita diajarkan agar apa? Agar tidak lupa kepada orang-orang yang telah memiliki jasa dalam hidup kita ini. Apapun itu, baik jasa kepada diri kita pribadi, jasa pada keluarga kita, jasa pada perkantoran kita misalnya, ataupun jasa kepada kampung kita, jasa pada lembaga-lembaga yang kita kelola. Nah, terlebih lagi mereka yang memiliki jasa pada apa? Pada negeri ini, yang mereka telah bertumpah darah, menumpahkan daripada darahnya, bertaruh antara hidup dan mati. Maka di dalam Islam kita diajarkan untuk senantiasa mendoakan mereka. Dan doanya ini bukan hanya di 17 Agustus saja, bukan hanya di hari pahlawan saja, tidak. Doa itu hendaknya kita ucapkan, ya. Kita doakan, kita baca doa tersebut itu dalam keseharian kita. Mungkin doa tersebut sering diucapkan, bahkan sebagian kita ada yang hafal, tapi kadang kita nggak tahu, ya, makna daripada doa tersebut, ya enggak? Padahal insya Allah setiap imam sholat mungkin sering diucapkan doa tersebut, ya. Bahkan sebagian kita ada yang hafal, saya yakin. Hanya saja kadang kita kurang kalau itu doa mendoakan mereka-mereka yang telah berjasa dalam hidup kita, berjasa untuk agama kita. Mereka-mereka yang telah mendahului kita, entah itu orang tua kita, guru-guru kita, lebih dari itu para pahlawan kita yang telah gugur di dalam peperangan untuk membebaskan negeri ini. Maka doa itu apa, Pak? Doanya yaitu ada di dalam surat Al-Hasyr, ya. Doanya itu ada di dalam surat apa? Surat Al-Hasyr ayat ke-10, ya. Doanya bunyinya Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana. Apa artinya, Pak? Rabbana ighfir lana. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ini termasuk juga salah satu ciri seorang mukmin yang sejati, ya. Ciri seorang hamba yang dia ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia. Maka doa tersebut bunyinya, Pak, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Di dunia ini hidup tidak ada yang lepas dari perbuatan dosa, ya. Bahkan kalau kita mau hitung dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tuh, Pak, itu kiranya banyak, ya, lebih banyak baiknya atau buruknya yang kita lakukan, lebih banyak lalainya atau positifnya yang kita lakukan, Pak. Terkadang namanya manusia, ya, lebih banyak dosanya, lebih banyak hal buruknya, lebih banyak lalainya. Tapi insya Allah di Al-Muhajirin nggak ada, ya. Itu manusia yang ada di sana itu. Sehingga orang-orang terdahulu, Pak, ulama-ulama terdahulu itu mereka mencatat apa yang mereka ucapkan, mulai bangun tidur sampai mau tidur. Ketika mau tidur, maka catatan itu diambil, ya, dilihat dari awal sampai akhir. Sama mereka dipertimbangkan, dihitung. Oh, ini banyak mana nih, baik atau buruknya. Ya. Kata orang, kok ngapain beramal diingat-ingat? Oh, bukan diingat-ingat, ini perintah, ya. Sahabat Umar mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sendiri sebelum kamu nanti dihisab. Sebelum kita nanti berhadapan dengan Allah satu persatu mempertanggungjawabkan segala amal yang pernah kita perbuat, baik ataupun buruknya, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, terang benderang, ya, di halayak ramai, nggak ada orang, nah, semua nanti akan kita ini mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka perintahnya hasibu qabla an tuhasabu, hisab dirimu sendiri sebelum nanti ada hari penghisaban.
Sehingga orang tersebut dia akan apa? Akan ingat, oh hari ini lebih banyak baiknya daripada buruknya. Alhamdulillah. Kedepannya lebih lagi, lebih. Nah, kalau di hari itu sama, berarti rugi. Ya enggak? Kalau di hari itu lebih banyak buruknya daripada hari kemarin, nah, berarti orang ini termasuk orang yang celaka. Nah, maka di dalam hidup ini kita senantiasa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hamba yang baik itu bukan mereka yang tidak pernah berdosa, ya, tapi mereka yang berdosa kemudian cepat-cepat taubat kepada Allah. Ya. Kan kalau orang nggak pernah merasa punya dosa, nah ini yang perlu digarisbawahi, ya, perlu dipertanyakan. Nah, kok ada manusia nggak punya dosa, kok ada, ya kan? Bapak hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doanya yang pertama Rabbana ghfir lana, mendoakan diri kita sendiri. Ini tanda sayang kita terhadap diri kita, kita minta ampun untuk diri kita. Kemudian wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doa ini sering Bapak dengar, ya. Rabbana ghfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang pertama kita doa untuk diri kita, minta ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Yang kedua, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita mendoakan saudara-saudara muslim kita yang terlebih dahulu masuk Islam daripada kita. Dan mereka posisinya sekarang sudah tiada. Nah, kan di situ masuk pahlawan-pahlawan kita, ya Pak, ya. Orang tua kita, siapapun orang, ya, yang telah berjasa dalam hidup kita. Seandainya mereka ada iman, yaitu masuk, Pak. Karena mohon maaf, doa ampunan untuk orang di luar Islam ini tidak boleh, ya. Kalau di luar Islam kita doakannya apa? Dapat hidayah. Kalau doa ampunan tidak boleh, ya. Nah, kita sebagai warga Indonesia, ya, di hari kemerdekaan kita doakan mereka khusus lagi, ya enggak? Walaupun setiap harinya kita ucapkan Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kita doakan mereka-mereka yang telah terlebih dahulu mendahului kita, telah kembali, ya, ke alam barzakh, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang tua kita, para pahlawan kita, guru-guru kita, saudara kita, semua umat Islam yang sudah tiada, dengan doa ini kita doakan itu. Berarti kita terhitung mendoakan mereka. Yang sudah tiada kita doakan. Nah, seperti itu. Kemudian apa lanjutannya? Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi kita doa untuk diri sendiri, Rabbana ghfir lana. Kemudian doakan mereka-mereka yang telah mendahului kita. Karena di sini memang, Pak, orang itu kalau sudah mati, ya, kita kan diperintah, ya, disuruh ingat-ingat, sebut-sebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah tiada, ya. Jangan orang udah mati, ya, diulangin lagi, dibicarakan lagi keburukannya, ini tidak boleh, tidak dibenarkan dalam agama, ya. Walaupun prakteknya kadang ada orang meninggal, ya kan, mayit di dalam, di luar itu lagi pada ngegibahin mayit tuh. Nah, ini kenapa? Karena kurangnya mereka belajar ilmu agama. Sudah, orang yang sudah meninggal itu ya sudah, segala keburukannya kita doakan supaya diampuni. Sebut kebaikan-kebaikannya. Nah, begitupun kita nih dalam hidup ini, kita doakan mereka-mereka yang telah mendahului kita, para pahlawan kita, guru kita, orang tua kita, tetangga kita, siapapun mereka, terutama mereka-mereka yang ada jasa dalam hidup kita ini, yang telah berjasa dalam hidup kita. Kemudian kita doa juga wala taj'al fi qulubina ghilla. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ini apa? Adanya apa, Pak? Kedengkian. Ghilla ini kedengkian. Di antara siapa? Di antara saudara kita yang masih hidup ini, ya. Kalau tadi doa untuk ampunan diri, kemudian doa untuk orang yang telah meninggal. Terus bagaimana kita menjalani hidup ini, ya? Di sisa-sisa umur yang Allah telah berikan kepada kita, kita doa, ya Allah, jangan ada rasa dengki di dalam hati kita ini sesama umat Islam ini. Nah,
baik itu keluarga, baik itu orang tua, baik itu sesama jamaah, baik itu tetangga di RT, RW dan sebagainya di pekerjaan. Jangan sampai ada rasa dengki di dalam hati kita. Karena kalau kedengkian sudah masuk dalam diri seseorang, maka yang timbul ngelihat orang itu bawaannya jelek aja, ya. Ngelihat si fulan jelek, ngelihat si A jelek, B jelek, semua di hadapan dia ini salah, nggak ada yang benar. Nah, ini kalau ada perasaan itu dalam hati kita, cepat-cepat istighfar, Pak. Kita banyak baca doa ini, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kenapa? Karena ini sifatnya hak adami, ya. Ini sifatnya hubungan antara kita sesama manusia. Ini enggak cukup dengan istighfar, bertaubat kepada Allah, enggak cukup. Lisan Anda gunakan untuk menyakiti hati orang lain selama Anda belum minta maaf kepadanya. Ini nanti di akhirat masih akan ada yang namanya penghisaban. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau merintahkan kepada para sahabatnya, bahkan beliau mengajarkan kepada para sahabatnya praktek langsung, ya. Siapa yang kira-kira pernah menzolimi orang lain, maka minta, ya, untuk diselesaikan di dunia ini. Orang yang punya hutang sama orang, walaupun sepeser 1 rupiah, namanya hutang-hutang, ya. Walaupun hutang ini sama itu orang 100 ribu mah gak kerasa saya hutangin, enggak seperti itu, ya. Mau berapapun namanya hutang harus. Ataupun kisan kita, tangan kita pernah mukul orang lain tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, kita minta ikhlasnya, karena sebelum nanti adanya hari penghisaban. Dan kalau di sana sudah tidak ada dispensasi, kalau yang kita zalimi dia tidak terima kepada kita, sudah, maka kebaikan yang kita miliki akan diambil. Kita udah nggak punya lagi kebaikan, ditransferlah keburukan dia kepada kita. Maka orang-orang yang seperti inilah yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi, yaitu orang yang bangkrut, orang yang muflis. Maka di hari kemerdekaan ini, Pak, kita doakan para pahlawan kita, mudah-mudahan mereka di kuburnya mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada segala adab kubur, dan para keturunannya yang masih ada di muka bumi ini, khususnya di negeri kita tercinta, mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa khusus di hari ini agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan, ya, Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari hati kita ini kedengkian kepada sesama kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafuna salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita dalam pertemuan yang sebelumnya, masih kita membahas tentang kemakruhan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan sholat. Kita tahu makruh itu adalah hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dilakukan yang akan disebutkan tadi, ingat, ini tidak membatalkan daripada sholat, tapi membuat kesempurnaan sholat kita ini menjadi kurang. Maka di sini disebutkan as-sholatu hakinan, ya, sholat dalam keadaan menahan buang air kecil. Ini termasuk yang makruh, Pak, ya. Sholat menahan buang air kecil. Sekarang kita kembali ke laptop, ya Pak, ya, melanjutkan kajian kita yang sebelumnya, ya. As-sholatu hakinan, sholat menahan, ya, dalam keadaan menahan buang air kecil. Ketika sudah dikumandangkan iqomah, ya, imam sudah datang, kita misalnya baru datang, pengen buang air kecil, ya buang air kecil dulu, tuntaskan
Setelah buang air kecil, wudu, baru ikut jamaah sholat. Walaupun ketinggalan 1, 2, 3, bahkan sampai 4 rakaat. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau kita langsung gabung hukumnya makruh. Ustaz, saya ketinggalan dong pahala jamaahnya. Saya ketinggalan dong 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat ya. Kalau mau nggak ketinggalan ya dari awal sudah persiapan. Ya enggak? Maka kalau kita belajar tentang bab kekhusyuan di dalam sholat, diantaranya itu mulai azan aja itu Pak, kita sudah harus siap. Bagus lagi sebelum azan sudah ada di masjid. Artinya apa? Kita ini bukan seseorang yang bisa langsung setel. Ya. Takbir langsung semuanya itu lupa, enggak, ya kan? Kadang kita udah waktu azan udah datang di masjid aja, ya enggak? Habis sampai di masjid udah sholat sunnah, udah zikir, pas takbir aja itu kadang yang diingat masih bukan Allah. Allahnya ingat, selain Allah juga masih ingat. Bagaimana yang orang kucuk-kucuk dari rumah lari, ya kan, sambil ngejar, wah supaya nggak tertinggal takbiratul ihram, supaya nggak tertinggal 1 rakaat, 2 rakaat dan sebagainya. Ini repot, ya enggak? Maka kalau mau tidak tertinggal, ya dia harus apa? Datang lebih dulu. Sama seperti sholat Jumat tuh Pak. Kalau Bapak mau ngambil yang paling depan, ya, mau di sop awal, sop kedua, sop ketiga, pokoknya sop paling depan datang duluan, ya. Jangan wah itu di depan ada kosong nih, ya kan? Habis itu dilangkahin pundak orang dan sebagainya. Maka ini akan apa? Akan mengurangi daripada pahala Jumat kita. Seperti itu. Maka sholat dengan menahan buang air kecil ini pun tidak dibenarkan. Artinya hukumnya makruh. Kenapa? Karena nanti konsentrasi dalam sholat kita ini akan berkurang. Kemudian yang kedua yaitu as-sholatu hakiban, sholat dalam keadaan menahan buang air besar. Sama, buang air kecil, buang air besar. Dalam bahasa Arab kalau menahan buang air kecil namanya hakinan, menahan buang air besar namanya hakiban. Nanti ada lagi yang ketiga yaitu haziqon, menahan buang air kecil dan buang air besar. Bahasa Arab gitu Pak, ya. Satu-satu nahan buang air kecil, bahasanya ada sendiri, namanya hakinan. Ya. Orang yang nahan buang air besar, sholat namanya hakiban. Nahan buang air kecil, buang air besar, namanya haziqon. Namanya hakiman. Kemudian ada juga yang namanya haziqon. Siapa haziqon? Yaitu orang yang menahan kentut. Kentut juga nih. Habis lari-lari dari rumah, ya enggak? Mau kentut dulu. Apalagi sebelumnya lagi makan singkong, makan ubi, ya kan? Banyakan makan kentang dan sebagainya, kembung. Ya udah, keluarin dulu kan begitu. Baru wudu lagi. Habis wudu baru sholat. Kalau masih mau kentut habis wudu, kentut lagi dulu. Ya, jangan ditahan tahan. Masuk kita dalam keadaan seperti itu, maka sholat kita menjadi makruh ketika menahan yang namanya Kemudian juga selanjutnya as-sholatu ta'iqan li ta'amil hadir in wasi'al waqt, yaitu sholat yang dimakruhkan nih, yaitu sholat dalam keadaan apa Pak? Keadaan memiliki hasrat di dalam hatinya, ada keinginan ingin makan. Kenapa? Alasannya karena ketika itu makanan itu sudah dihidangkan di hadapannya. Nah ini, ya, ketika kita mungkin buat acara, ya, nah, tiba-tiba masuk waktu azan. Nah di situ makanan sudah dihidangkan. Maka apa yang kita perbuat nih Pak? Makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu apa sholat dulu Pak? Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Kalau waktunya masih panjang, makan dulu, ya. Kalau waktunya habis itu udah mau udah mau habis misalnya kan, ini rapatnya ini karena rapat paripurna kan gitu, sampai ditabrak itu waktu azan aja udah nggak kedengeran, ya enggak. Yang dipikirin ini rakyat misalnya kan begitu. Itu taunya ya begitulah, ya kan. Taunya waktunya udah mau habis kan begitu. Wah, waktunya sudah mau habis. Sekarang waktunya makan, ya udah. Kita tahu ini waktu udah mau habis, waktu sholatnya nih. Maka apa yang kita perbuat Pak? Berarti sholat dulu, ya enggak. Makannya nanti. Tapi kalau waktunya masih panjang, maka apa yang kita perbuat? Makan dulu baru sholat.
Jangan sampai sholat mikirin makan kan gitu. Enggak Bu Ustaz, saya nggak ada mikirin kayak gitu. Tapi saya tanya, tadi Bapak tahu nggak yang di depan Bapak apa tuh laukannya? Ini. Wah, hafal. Berarti Bapak kepikiran kan begitu. Nah, ya. Ingat batasannya itu ketika waktunya itu masih apa? Masih luas. Dan juga apa? Kalau mungkin kita dalam keadaan mengadakan acara ya Pak, boleh silahkan makan dulu. Tapi selepas makan, maka penanggung jawab ya yang mengadakan acara tersebut ya harus apa? Mengingatkan kepada orang-orang untuk melakukan sholat secara berjamaah kan kayak gitu. Kan kadang ada tuh rapat-rapat, habis rapat tahu-tahu udah pulang masing-masing kan, sholatnya enggak. Nah ini jangan ya Pak ya. Walaupun Ustaz itu kan sholat di rumah bisa, iya sholat di rumah itu bisa. Tapi di rumah itu pahalanya 1, di masjid itu pahalanya 27. Ya, ada yang mengatakan di masjid itu pahalanya 30. Pilih mana 1 apa 27? Di rumah yakin khusyuknya enggak? Yakin Pak Ustaz katanya. Yakin dari mulai takbir sampai selesai khusyuk enggak ingat apa-apa kecuali Allah. Bingung dia ditanya gitu kan. Kata Imam Ghazali memang bagus, lebih bagus sholat di rumah. Kalau di rumah itu lebih khusyuk daripada di masjid. Cuman yang pertanyaannya itu apakah benar kita lebih khusyuk di rumah daripada di masjid? Kalau di masjid nih kan Pak, imam yang khusyuk, makmum yang enggak khusyuk semua dihitung khusyuk. Imam yang enggak khusyuk, makmumnya salah satu aja ada yang khusyuk, semua dihitung khusyuk. Itu keuntungannya sholat berjamaah. Dan berjamaah ini juga syiar, ya enggak? Syiar bagi apa? Umat Islam. Orang di luar sana tuh enggak takut, Pak. Orang Islam punya nuklir itu enggak takut, ya enggak? Yang mereka takut tuh ketika sholat subuhnya di masjid-masjid umat Islam ini seperti sholat Jumatnya itu mereka takut. Karena mereka tahu ada yang lebih hebat daripada nuklir, ya enggak? Apa? Ya senjata kita. Apa senjata kita, Pak? Ya doa itulah. Makanya kata Nabi ad-du'a'u silahul mukmin. Kalau kita lihat pejuang-pejuang dulu kita Pak, Masya Allah, itu lawan Belanda, lawan Jepang, lawan Portugis punya apa Pak? Ya enggak? Yang modal pertama mereka itu keyakinan kepada Allah, yakin kepada Allah. Sehingga bambu runcing itu jadi seperti Masya Allah senjata hebat ya. Kan sampai sekarang masih dipakai itu ya. Coba Pak ke Jawa sana, ke daerah-daerah mana tuh kan, nanti datang ke kiai itu diisi dulu, wah dijampe-jampe dulu, nih bawa kayak gitu kan. Saya ingat dulu tuh ketika kita masih di Jawa Tengah itu kan, ada orang misalnya mau tugas tentara ke Papua gitu misalnya apa kemana ya enggak, datang ke rumah kiai, nanti udah disemburin dulu, ya, biar penjagaan kan kayak gitu seperti itu ya. Tapi kalau dia pakai barang-barang habis itu dimasukin di dompet, yakin dengan barang itu syirik Pak. Enggak boleh ya, enggak boleh. Kecuali doa-doa saja enggak apa-apa. Kalau doa-doa memang kita dianjurkan kan. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, itu dibaca ya enggak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, setiap hari dibaca ya enggak. Kemudian apalagi akhir daripada surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ini harus hafal, Pak. Akhir daripada surat At-Taubah ya, apalagi ini akhir zaman ini kita harus hafal ya. Kenapa? Karena keutamaannya, keuntungannya siapa orang yang dia ini ya mulazamah senantiasa baca ini akhir daripada surat At-Taubah, maka Allah akan jaga dia. Kalau dia pergian maka akan dijauhkan daripada kematian yang tiba-tiba. Nah, itu akan dijauhkan daripada musuh yang mengintainya. Nah, ini ayatnya ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum ila akhir ayat. Itu surat akhir daripada surat At-Taubah. Itu kita baca itu. Mau perjalanan, mau kemana aja dibaca. Setiap habis subuh dibaca 3 kali, habis maghrib dibaca tiga kali. Nah itu, ini pentingnya. Jadi kalau mau khusyuk itu sholatnya ya datang terlebih dahulu. Ya. Dan kalau kita ada acara apapun, ya utamakan daripada yang namanya sholat jamaah. Nah, kalau kita lihat ya di YouTube, ya di medsos itu kan ada tuh
ya Kapolda mana tuh ya, kayaknya orang Sulawesi apa mana tuh ya kan, yang dia itu mau waktu sholat 15 menit setengah jam sebelum sholat berhenti udah rapat ya enggak. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat ini Pak, kalau bukan Allah yang memuluskan semuanya nggak bisa tidak bisa. Maka umat Islam ini yakinnya kepada apa? Kepada Allah, tanpa melupakan yang namanya ikhtiar. Ikhtiar tetap dibuat. Kenapa kamu berikhtiar? Karena Nabi mengajarkan. Ya, sakit kita, kenapa minum obat? Nabi ngajarin kita minum obat. Yang berikan kesembuhan siapa? Bukan obatnya, Allah. Maka kalau mau minum obat, Bapak baca dulu, Bapak ucapkan, wahai obat, kamu ini bisa menyembuhkan, butuh kepada Allah, berhajat kepada Allah. Jika Allah berkehendak, dengan kamu bisa penyakit saya sembuh. Jika Allah berkehendak, tanpa kamu pun penyakit saya bisa sembuh. La ilaha illallah. Baca syahadat, baca selawat, baru minum obat. Jangan langsung caplok aja. Wah, ini nih dari dokter saya nih terpercaya, pokoknya resepnya paling mantep dah pokoknya begitu. Nah, ini ya kan. Kadang kan kita gitu. Makanya kalau dokter-dokter yang dia ini bagus Pak, ya, yang dia ini ngaji, maka suka diomongin tuh Pak, nih ingat ya Pak, yang menyembuhkan Allah, maka jangan lupa sebelum minum obat baca doa. Walaupun dia nggak ngomong yang kayak saya tadi tuh, ya nggak. Nah, kalau ada yang lebih bagus lagi diomongin nih Pak, obat ini walaupun mahal Pak, dia ini menyembuhkan penyakit Bapak, butuh hajat kepada Allah. Jika Allah nggak berkehendak, mau berapa juta pun harganya, berapa puluh juta, kalau Allah nggak berkehendak nggak bakal sembuh. Nah, itu ini penting ya. Kemudian selanjutnya yaitu as-shalatu ghadbanan, salat dalam keadaan marah Pak. Nah, ini hukumnya makruh ya. Salat dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi, ini hukumnya makruh ya. Kita ini mau jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat ini pada hakikatnya kita sedang berbincang-bincang kepada Allah. Maka dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat ini adalah mi'raj. Kan kita tahu tuh ada Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu perjumpaan ya Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Kita pada hakikatnya tadi sholat subuh tuh Pak, kita ini lagi ngobrol sama Allah, berbincang-bincang di hadapan Allah. Cuman kadang kita nggak sadar. Sehingga di sholat subuh biasa ngantuknya masih terbawa kan begitu. Coba Bapak jadi atasan misalnya kan, ngomong ya di depannya ngantuk kan begitu, wah dikemplang. Kalau dulu di pesantren sama Pak Kiai kan dikemplang sama Kiai kan begitu. Nah, ini kita lagi ngomong dengan Allah, berbicara, berinteraksi dengan Allah, kok kita ngantuk. Nah, ini ngantuk tidak boleh, begitupun ghadban dalam keadaan emosi, ini hukumnya makruh. Alasannya apa? Karena itu akan menghilangkan kekhusyuan di dalam diri dalam sholat kita. Dan marah ini juga nanti ada beberapa hal itu yang tidak boleh ya, nggak boleh. Diantaranya kita memutuskan sesuatu dalam keadaan marah, itu nggak boleh ya. Dalam keadaan emosi tenangkan dulu pikiran, pikirkan dengan jernih, baru habis itu diputuskan. Banyak yang terjadi bukan hanya masalah sholat, masalah talak misalnya, perceraian, ucapan kata-kata talak ini, masya Allah, dalam keadaan marah. Nanti marah itu terbagi menjadi 3 ya. Ada yang marahnya itu dia masih sadar ya enggak, ada yang marahnya itu benar-benar dia enggak sadar ya. Nah, nanti ada marah itu yang di antara keduanya itu. Maka nanti ada yang kalau memang dia ini marahnya benar-benar nggak sadar ya, saking emosinya sampai dia nggak tahu apa yang diucapkannya, kayak orang gila kayak gitu kan, nggak sadar, maka talaknya ini nggak jatuh. Tapi kalau seandainya dia itu masih bisa ngelihat, tahu ini istri saya, masih dikhawatirkan jatuh. Ini ada khilaf di antara para alim ulama. Dan talak itu bukan hal yang main-main. Bercandanya jadi, apalagi serius ya, ini talak ini. Maka kalau kita lihat ya, keadaan sekarang itu banyak suami-suami itu sangat mudah mengucapkan urusan talak, ucapan talak. Udah saya cerai aja lu ya enggak, udah balik aja sono ke mak lu katanya. Udah gua baik dengan ucapan yang dia ini sifatnya soreh itu jelas memang kata-kata cerai,
ataupun yang dia itu apa, kinayah itu berupa sindiran. Nanti sindiran ini kalau ada niat maka jadi, kalau nggak ada niat nggak jadi, seperti itu. Ini penting ya. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang ya, Masya Allah, ingin nikah, apa yang dia perbuat Pak? Persiapan ini, nanti uang bawaannya segini, nanti maharnya segini, acara di sini, akhirnya sibuk aja nyari duit lagi, sehingga dia nikah tanpa di dalam ini didasari dengan ilmu. Kalau bisa itu harus tahu kita punya anak ya, ataupun kita pengen punya calon mantu, itu harus belajar. Panggil anaknya semua, belajar dulu kamu nih, gitu. Jangan ngurusin dunianya saja ya. Karena pernikahan ini tujuannya paling penting itu ya untuk akhirat kan gitu. Kalau di dalam pernikahan kita tidak libatkan agama di dalamnya ya, hanya sekedar sah udah, bikin anak udah, nanti nggak tahu tujuan menikah itu apa ya. Sedangkan biasa kalau ustadz diundang dalam acara pernikahan itu kan sebentar Pak, paling 5 menit 7 menit udah, itu belum apa-apa, itu masih banyak lagi yang harus diutarakan. Maka kalau dulu itu sebelum menikah itu banyak orang-orang yang datang ke ustadz, ke kiai itu untuk mempelajari ilmu pernikahan. Kalau sekarang ini Masya Allah sudah pada pinter-pinter semua ya kan. Nggak apa-apa kalau seandainya nggak ngucapin kata-kata itu. Kalau kata-kata itu tadi ucapin lagi kan, bulan ini diucapin udah 7 kali, bulan depan 7 kali lagi diucapin. Ngeri ya orang zaman sekarang. Kalau udah seperti itu apa jadinya Pak ya? Hakikatnya dia udah bukan suami istri lagi. Kalau bukan suami istri lagi ya berarti hari-hari itu zina, seperti itu. Naudzubillah. Maka di sini as-shalatu ghadbanan, salat dalam keadaan marah itu hukumnya makruh. Kemudian yang selanjutnya itu as-shalatu muttabi'an, salat dalam keadaan mengepal tangannya. Jadi tangannya dikepel nih, enggak kayak mau nonjok orang. Sebagian muttabi'an juga ada yang mengatakan dia itu salat sambil begini nih Pak. Ya, ini kan baju tangan panjang. Habis itu habis wudu nih, belum diiniin kan gitu. Ini nih kan mau diliatin nih. Gede nih tangan gua kan. Walaupun dia nggak ada niat, tetap itu termasuk makruh. Maka sebagian juga ada yang memakruhkan sholat ya, dengan menggunakan lengan pendek itu ya. Sholat dengan menggunakan baju yang lengan pendek itu sebagian ada yang memakruhkan. Kemudian selanjutnya as-sholatu na'isan, sholat dalam keadaan ngantuk. Tadi udah dijelaskan ya. Jadi ngantuk, marah itu nggak boleh, ngantuk juga nggak boleh. Kalau ngantuk bagaimana? Kalau mau tidur ngantuk kita tidur dulu, habis tidur baru sholat. Sekali lagi kalau waktunya masih panjang ya enggak. Jangan nanti takbir, habis takbir lupa udah kan. Bacanya ayat kursi tapi posisinya ngantuk sehingga lupa ini rakaat ke-1, ke-2, apa ke-3 ya. Nanti baca Al-Fatihah enggak selesai. Baca Al-Kafirun muter lagi, la a'budu ma ta'budun, la a'budu ma ta'budun. Enggak ketemu-temu langsung lakum dinukum waliyadin. Bahkan surat Al-Ikhlas saja kadang kalau kita sambil ngantuk Pak, lupa itu. Qul huwallahu ahad. Ngantuk. Ulang lagi qul huwallahu ahad. Enggak selesai. Salat dalam keadaan mengantuk hukumnya makruh. Kemudian juga as-salatu mutalathiman lirrajul, salat dalam keadaan menutup hidung atau muka bagi laki-laki. Kemarin kita di Covid ya enggak, pakai masker. Kalau ini ada ada hajat Pak, ada uzurnya, maka diperbolehkan. Ada yang mengatakan enggak sah, bukan enggak sah ya enggak. Karena yang ketutup tuh hidung. Hidung ini bukan anggota sujud. Hidung ini merupakan kesempurnaan sujud, ya enggak? Jadi Bapak ketika sujud itu yang nempel cuman jidatnya doang nih, ya hidungnya enggak nempel, sah. Kayak sholatnya anak-anak tuh Pak, ya enggak? Sholat sujud sambil ngelihat belakangnya kan, kayak gitu tuh. Itu sah aja, sah, ya enggak? Sholatnya sah. Kenapa? Karena hidung ini bukan termasuk anggota yang wajib. Tapi kalau di hidungnya ditempelin, nah inilah kesempurnaan daripada sujud. Maka sholat dalam keadaan menutup daripada hidungnya bagi laki-laki itu hukumnya makruh. Dan juga mutanaqiban lil mar'ah. Mutanaqiban ini pakai niqab, pakai cadar tuh, ya. Ini hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya as-sholatu maksyufar ra'si wal mankibi. Sholat
ya, maksyufar roksi. Maksyuf itu artinya terbuka, roksi itu kepala. Jadi sholat dalam keadaan tidak menutup kepala, artinya nggak pakai peci, nggak pakai topi, itu hukumnya apa Pak? Makruh. Ya, sholat maksyufar roksi itu hukumnya makruh. Wal mangkibi, dan juga tidak apa? Tidak menutup daripada pundaknya. Ini pundak. Ya, pundak ini nggak kita tutup, makruh. Kan boleh tuh Pak, Bapak sholat misalnya make apa? Make sarung saja, ya nggak make kaos. Sah nggak sholatnya Pak? Sah. Kenapa? Yang harus ditutupi ini apa nih? Puser harus ditutupin. Nah itu. Nah, tapi hukumnya apa makruh. Tadi juga sholatu maksyufar ra's, ya, sholat dalam keadaan tidak memakai peci. Nah, ini hukumnya makruh. Bukannya haram ya, makruh. Makanya kalau kita di Pakistan sana Pak, itu kalau di sini kan tersedia sarung ya. Kalau di Pakistan orang sono nggak pakai sarung, makanya pakai celana. Dia itu kerja itu ya mau kerja mau apa, umumnya pakai gamis gitu kan, gitu kan. Jadi kalau sarung itu mereka hampir di sore emang nggak ada. Jadi nggak umum pakai sarung itu, tidak umum. Ya. Tapi di masjid-masjid mereka itu ada namanya apa? Tempat buat peci itu, ya nggak, topi itu. Ya, topi yang kalau kita kan di sini ada ini, ada sarung ya, sarung bersama kan begitu. Kalau mereka di sana ada topi bersama tuh. Topinya itu kayak apa ya? Terbuatnya kayak besek Pak. Kalau kita tahlilan tuh kan yang zaman dulu tuh ada ini ya, kayak besek gitu tuh. Nah, bentuknya kayak besek-besek gitu tuh, pakai. Nah, ternyata apa? Emang hukumnya makruh. Sholat tidak mengenakan apa? Tutup kepala, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dianggapnya kurang rapi ya. Kita mau menghadap kepada Allah itu harus rapi seperti itu. Tapi ingat, ini bukan membatalkan sholat ya. Ini hukumnya makruh. Kemudian yang ke-12 yaitu as-salatu fi thawbin min ghairi ayyaj'ala ala atikihi syai'an. Salat dengan menggunakan kain ya, tanpa ada sesuatu yang nempel di pundaknya. Ya, bagaimana prakteknya Pak? Ya, kayak make apa? Kemben ya, apa namanya? Yang kayak perempuan tuh kan. Tuh pakai sarung langsung ditutup dadanya, ditutup, tapi enggak ketutup ininya nih, pundaknya. Ini hukumnya makruh juga nih. Enggak kayak gitu. Kemudian as-salatu fi thawbin fihi tasawwir aw syai'un yulhihi. Salat dengan menggunakan pakaian yang mana pakaiannya itu ada gambar ataupun ada tulisan-tulisan yang membuat orang yang sholat itu lalai. Nah itu. Nah ini sholat kita pakai kaos apa? Kaos alumni, misalnya alumni budut ya, nggak, namanya si fulan tahun berapa, sholat. Ya, orang yang di belakang Allahu Akbar, ini alumni budut nih, tahun berapa? Gue juga alumni budut nih. Oh ini tahun segini dia nih, si A, sama nih katanya. Nah cari, nah ini kan melalaikan orang yang sholat nih, hukumnya apa Pak? Makruh. Menggunakan kaos ataupun baju yang seperti itu hukumnya makruh. Sering kami sampaikan, kalau bisa ya, misalnya kita bikin sesuatu itu yang kira-kira nanti akan ke bawah sholat, kalau bisa itu gambar ataupun tulisannya itu ditaruh di depan, sehingga tidak melalaikan orang yang berada di belakang kita. Nah, ataupun ada tulisan-tulisan kayak yang kaos-kaos hijrah itu, bahkan ada Umar bin Khattab ya enggak, ataupun apa ada tulisan enggak sholat enggak keren ya, enggak mondok enggak keren, apapun lah tulisannya, tulisan Islami, kata-kata mutiara yang bagus ya, itu bagus. Tapi kalau dipakai dalam sholat, maka itu jatuh hukumnya makruh. Kenapa? Dikhawatirkan membuat lalai orang yang berada di belakang. Kadang orang ngelihat ke tempat sujud aja itu Pak, masih pikiran itu masih apa? Traveling ya enggak? Keliling-keliling itu ya enggak, pikiran. Apalagi ini apa? Ngelihat ya enggak? Ngelihat tulisan-tulisan ataupun gambar yang melalaikan. Kalau gambar-gambarnya itu apa? Yang haram dilihat, maka wajib hukumnya untuk apa? Untuk menunduk, bahkan untuk apa? Mengejamkan mata itu wajib.
wajib. Ketika gambarnya itu gambar-gambar yang dilarang untuk dilihat seperti itu. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu as-salatu mustamilan kastimalis somma, ya. Salat ya dengan apa? Menggunakan somma. Somma ini selendang, Pak. Bapak tahu selendang ya? Kayak sorban itu, sorban, selendang itu kayak baju ihram kan gitu ya, kayak selendang ihram itu, tapi dia gunakan langsung ke sini, ya enggak? Langsung digunakan langsung ke pundaknya, yang satu ke pundak kiri, yang satu ke pundak kanan, ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tangannya ini enggak keluar, Pak. Kalau ihram itu kan ada yang terbuka, ya enggak? Kalau ihram itu kan masih ada satu yang terbuka. Ini dipakai semua nih. Diketutupin semuanya. Sehingga kayak orang kelibet sama apa? Sama selendang itu. Nah, ini hukumnya apa? Salat dalam keadaan menggunakan seperti ini, itu hukumnya makruh. Ya enggak? Makruh. Kenapa? Di situ ilatnya, alasannya nanti kalau ada hal yang membahayakan, ya, misalnya ada binatang buas yang harus dia cegah gitu kan boleh itu ya, mencegah daripada ada binatang-binatang yang membahayakan dia itu. Maka karena tangannya itu kelibet, susah dia. Gitu. Maka ini hukumnya menjadi makruh. Kalau mau pakai selendang, ya enggak, misalnya dingin dan sebagainya, ya dipakai. Tapi jangan sampai tangan kita ini enggak bisa keluar. Kan ada tuh kalau pakai ini enggak ada kain, ya, apa namanya, pakai sorban juga bisa tuh. Kalau sorbannya agak panjang kan begitu kan dipakai kayak pakai kain ihram tuh, tapi yang satu yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan begitu. Nah, tapi posisinya tangan ini berada di dalam, jadi kelibet kan begitu. Nah, ini hukumnya makruh. Kemudian juga yang ke-15 yaitu as-sadlu, wa huwa ayyulqiya tarafayir rida minal janibain fayusibal ard. As-sadlu itu apa? Yaitu menggunakan rida, ya. Make dia sorban itu, Pak. Dia pakai sorban dengan keadaan sorbannya itu yang terlalu panjang. Kayak Pak Haji Ika nih, pakai sorban tuh kan gitu. Tapi sorbannya ini panjang. Kalau itu kan udah sampai sini, sampai perut aja kan. Nah, ini sorbannya sampai menjulur kemana? Ke bumi itu, ke apa? Ke tanah itu. Nah, ini maka hukumnya makruh. Ya. Misalnya ada penceramah, kan ada penceramah tuh Pak ya, yang pakai sorban kayak gitu kan. Nah, tapi ini sampai ke bawah nih. Kalau kita yang kayak buat Palestina tuh bilangnya apa sih? Slayer apa? Yang begini-ginian tuh apa? Sal ya, sal itu ya. Pakai sal itu kan. Nah, sal itu. Nah, ini salnya sampai ke bawah nih, Pak. Nah, sampai menjulur ke tanah. Ini hukumnya makruh ya. Makruh. Salatnya sah, tapi makruh. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir al-isbal, wa huwa ayyursila thawbahu hatta yusibal ard. Isbal itu adalah apa? Memakai celana, sarung ataupun jubah sampai jubah tersebut ujungnya itu nempel ke bumi ini, ke lantai. Ini hukumnya makruh. Kalau di dalamnya disertai kesombongan, maka di situ hukumnya menjadi haram ya. Ada orang sholat pakai jubahnya sampai ke bawah kan begitu, haram ya enggak? Haram. Tapi sholatnya sah enggak, Pak? Sah ya enggak? Sholatnya tetap sah. Nah, hanya saja dia memakai baju ataupun celana ya sampai ke bawah itu hukumnya haram. Kalau di dalam hatinya ada apa? Ada rasa sombong ya enggak? Ada rasa ya gitu ya, ada khuyala seperti itu. Tapi kalau di dalam hati dia nggak ada niat sombong, ya ini hukumnya makruh. Nah, maka kita kalau punya celana ya, punya sarung, itu jangan sampai nempel kemana, Pak? Ke bumi ini ya, jangan sampai jatuh ke lantai kan seperti itu. Karena itu nanti apa? Sholat kita hukumnya menjadi makruh ya. Maka ini beberapa hal yang penting ya, Pak, yang keseharian kita. Di antaranya yang penting itu ya maksyufar ra's ya, sholat dengan apa? Tidak menggunakan tutup kepala, maka ini hukumnya makruh. Ini penting ya. Dan yang lainnya semuanya mudah-mudahan
bisa kita hindari, sehingga sholat kita ini menjadi sholat yang ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.